Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Pada kesempatan ini izinkan saya untuk membahas masalah zikir. Jadi pada saat kecil orang tua saya mengajarkan kepada saya untuk senantiasa berzikir pada pada saat keadaan apapun. Artinya saat jalan, saat duduk, saat berdiri, atau saat baring, atau saat dimanapun. Artinya orang tua saya mengajarkan bagaimana berzikir yang baik. Misalnya pada saat buang air besar, berzikir kepada Allah itu di dalam hati. Pada saat di luar duduk, senantiasa menyampaikan berzikir kepada Allah. Jadi saya melaksanakan pelajaran yang diberikan oleh orang tua saya lakukan. Tapi pada saat itu saya bertanya, mengapa? Apa yang dimaksud dengan zikir? Apakah berzikir itu hanya berkata-kata, berucap subhanallah, subhanallah, subhanallah? Apakah itu adalah zikir? Tapi orang tua saya mengatakan lakukan saja, nanti suatu saat Allah akan memberikan pemahaman yang baik. Jadi saya mendengarkan, saya lakukan. Saya berzikir. Terkadang karena keseringan akhirnya otomatis biasa berzikir di dalam hati, berulang-ulang, kadang lalai, kadang perintah dari orang tua saya tidak saya lakukan, tapi beliau selalu mengajarkan kepada saya untuk senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia menyampaikan, kalau saya biasa di masa kecil itu saya biasa pijat betis bapak saya. Beliau menyampaikan untuk senantiasa berzikir la ilaha illallah dalam hati ya. Terus guru-guru saya pada saat kecil menyampaikan berzikir saja, subhanallah, alhamdulillah, pokoknya apapun yang kalimat yang mengingat Allah. Saya lakukan pada saat itu hanya karena percaya, yakin Allah mendengarkan, Allah memahami keadaan saya, jadi saya melakukannya. Alhamdulillah, setelah sekitar usia 30 tahun, 40 tahun, apakah sudah Allah memberikan pemahaman kepada saya bahwa berzikir itu hanya adalah ingat kepada Allah. Jadi pertanyaan saya waktu kecil itu mengatakan bahwa berzikir itu menyebut seperti misalnya ucapan lafaz alhamdulillah, subhanallah, 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 itu sempat membuat protes di hati saya karena melihat banyak pejabat kita yang berzikir tapi banyak melakukan kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan perintah Allah. Banyak yang berzikir tapi tetap melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan. Tapi di kesempatan lain itu guru saya mengatakan bahwa itu adalah bentuk kasih sayang Allah. Kalau sekiranya dia tidak berzikir, mungkin perbuatannya jauh lebih bahaya, jauh lebih besar efeknya bagi kerusakan
kesejahteraan masyarakat. Artinya kerusakan yang dilakukan oleh pemimpin kita akan jauh lebih besar jika dia tidak bersikir, sehingga dengan bersikir itu menjadi semacam kontrol bagi pemimpin kita untuk tidak melakukan kerusakan di muka bumi. Ya, kembali kepada zikir, mengingat kepada Allah itu kadang kita mendengar kalimat berzikir kepada Allah itu tanpa suara, tanpa huruf. Dari SMP saya biasa mendengarkan kalimat itu, tapi saya tidak mendengar, saya belum bisa, belum diberikan pemahaman, tapi sudah mendengar kalimat tersebut. Waktu itu saya tidak berguru, saya tidak mengejar demikian, karena pada saat remaja dulu saya terfokus kepada kesenangan pribadi. Artinya saya bahagia menikmati masa remaja, bersenang-senang dengan saudara-saudara di teman sekolah. Jadi apa yang saya lakukan pada saat remaja dulu sampai mendapatkan pekerjaan itu merupakan hal-hal yang saya sesali, karena menganggap melakukan perbuatan yang sia-sia pada saat itu. Saya menyesal karena tidak belajar mengenal Allah pada saat itu. Tapi saya menyadari pula bahwa itu adalah kehendak Allah. Semua berproses, semuanya adalah pengaturan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak perlu menyesali, tidak perlu menyesal atas tindakan kita di masa lalu. Cukup kita taubat nasuha dan berserah diri kepada Allah. Artinya saya pernah mendengarkan bahwa orang non muslim yang masuk kepada Islam pada saat melafazkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, di situ seluruh dosa-dosanya di masa lalu akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya diampuni atas kesalahan, kebodohan, perbuatan sia-sianya di masa lampau. Allah menjadikannya kembali suci, memulai dari nol. Nah, itu jadi ada salah satu guru dari Jawa Timur, dia orang Wajo, tapi dia berguru di Aba Anom, mengatakan bahwa artinya untuk mensucikan diri itu cukup dengan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dia, guru tersebut berkata, kita harus selalu memperbarui keislaman kita. Kita harus memperbarui kesucian kita. Artinya kita harus membersihkan semua dosa-dosa kita dengan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Artinya semuanya setelah kita kembalikan lagi kepada Allah, semua kita kembali kepada kesucian. Itu adalah pemahaman saya. Mungkin saudara-saudara sekalian diberikan pemahaman yang berbeda, tapi prinsipnya adalah sama. Tidak perlu dijadikan semacam pertentangan, di semacam perdebatan atau saling menyalahkan, menganggap diri salah atau menganggap diri benar. Tidak perlu. Semuanya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga pemahaman kita adalah pemahaman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala
adalah pemahaman yang baik. Jadi kita kembali kepada zikir. Berzikir itu artinya mengingat Allah. Terus pertanyaan dari guru-guru kita, sahabat, saudara-saudara kita yang kebetulan belajar tentang tarekat marifat. Kalau berzikir itu apa yang diingat? Kalau kan berzikir artinya mengingat, apa yang diingat? Itu memberikan pertanyaan kepada saya 2 tahun atau 3 tahun terakhir. Nanti ada saudara kita di Palembang, dia orang Bugis, Sinjai. Beliau menjelaskan langsung kepada saya, walaupun dia bilang bahwa ini adalah hal tabu, karena dia menganggap saya adalah saudaranya. Dia sudah menganggap saya adalah keluarganya, maka dia menjelaskan dengan gamblang apa yang dimaksud dengan berzikir tanpa suara, tanpa huruf. Tapi pada saat itu beliau menyampaikan bahwa walaupun saya menjelaskan secara gamblang, kalau Allah tidak mau memberikan pemahaman, maka itu tidak bisa juga. Jadi saya menyadari bahwa itu apa yang saya pahami sekarang, diberikan pemahaman itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun penjelasan yang diberikan oleh saudara saya di Palembang sana itu memberikan pemahaman, tapi pemahaman itu adalah datangnya dari Allah. Jadi saya berharap tayangan ini memberikan semacam hidayah. Semoga Allah memberikan hidayah, memberikan karunia, memberikan petunjuk kepada kita semua untuk senantiasa berzikir, senantiasa bersyukur, senantiasa beribadah dengan baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita sekalian semua diberikan iman yang sempurna, yang tunduk, taat dan patuh hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hasbunallahu ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal hasbunallahu ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Semoga pada